Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita bekerja beraktivitas sepanjang hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Galatia pasal 3 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat percaya seringkali disebut sebagai anak-anak Allah. Sebutan ini bukan berarti Allah beranak, tetapi setiap orang yang percaya kepada Allah diangkat menjadi anak-anaknya. Artinya umat percaya itu dimasukkan menjadi bagian dari keluarga Allah. Setiap dari kita yang telah diterima dalam keluarga Allah mungkin akan mengatakan bahwa penerimaan tersebut merupakan peristiwa terindah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai Kristus sebagai juru selamat kita, kita menjadi anak-anak Allah dan Dia menjadi Bapa surgawi kita. Alkitab memberikan kepastian kepada kita, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak yang diadopsi ke dalam keluarga Allah, kita mempunyai saudara-saudara seiman, saudara laki-laki dan perempuan di dalam Kristus, dan kita semua mendapat bagian dalam warisan yang kekal. Lebih dari itu, Roh Tuhan mendiami hati kita dan memampukan kita untuk berdoa kepada Allah Bapa, bagaikan seorang anak yang memanggil ayahnya Bapa. Bapak Ibu Saudara yang diberkatin Tuhan, pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini, apa keuntungan kita ketika kita menjadi anak-anak Allah? Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan yang pertama adalah saat kita menjadi anak-anak Allah, maka Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Matius 6 ayat 32. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, sebesar, sekecil, serumit apapun yang kita perlukan, Bapa kita yang di surga tahu apa yang menjadi keperluan kita. Sesama kita belum tentu mengetahui apa yang kita perlukan, tapi Bapa di surga mengetahuinya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena Bapa kita tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Manfaat yang kedua bagi kita adalah saat kita menjadi anak-anak Allah, maka Bapa kita akan memberikan pemberian terbaik bagi kita. Matius 7 ayat yang ke-11. Meskipun terkadang apa yang diberikan oleh Bapa kita di surga belum tentu sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus percaya bahwa apa yang Bapa kita berikan itu adalah yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu, seringkali kita menginginkan menurut pemikiran kita bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itulah yang terbaik bagi kita. Tetapi yakinlah, apapun yang menjadi pemberian Tuhan dalam hidup kita, meskipun itu tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan permohonan kita, tapi percayalah bahwa pemberian Allah itu adalah yang terbaik, karena Tuhan tidak pernah salah memberikan sesuatu kepada kita. Itu yang kedua. Manfaat yang ketiga, saat kita menjadi anak-anak Allah, maka kita berhak menjadi ahli waris kerajaan surga, dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat 17. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kurang lebih 5.000 janji Allah, dan itu semua akan digenapi dalam hidup kita karena kita berhak menerimanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita bersyukur karena keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Kita akan menerima kekekalan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah keuntungan ketika kita menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita menjadi anak Allah, yaitu saat kita menjadi anak-anak Allah dan ketika kita melakukan kesalahan, maka Tuhan akan menegur kita. Jangan pernah bosan dengan teguran Tuhan. Saat Tuhan menegur kita, maka kita harus bersuka cita, karena saat Tuhan menegur kita, itu tandanya Tuhan mengasihi dan sayang kepada kita. Selanjutnya, sebagai anak-anak Allah, jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa, karena saat kita meninggalkan rumah Bapa, maka yang kita temui adalah kesusahan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan sama seperti anak bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya dan akhirnya mengalami nasib yang menyedihkan. Rumah Bapa di sini adalah gereja lokal di mana kita digembalakan dan bertumbuh dalam iman. Setialah pada sebuah pengembalaan yang baik. Setialah kepada gereja Anda, setialah kepada persekutuan Anda. Jangan meninggalkan jam-jam ibadah yang ada dan lebih memilih ibadah-ibadah di tempat lain. Sebagai anak Allah, kita mengalami keintiman dan perlindungan dari Bapa yang mengasihi, menerima dan mau mengenal kita. Pengabdopsian kita ke dalam keluarganya merupakan penerimaan yang luar biasa. Dahulu aku orang asing yang terkucil di dunia, lahir sebagai orang asing, hidup sebagai pendosa, namun aku sudah diangkat anak. Namaku tercatat jadi ahli waris surga dengan jubah dan mahkota yang mulia. Karena itu bangga dan hargailah diri kita sebagai anak-anak Allah yang tinggal di dunia ini sebagai alat untuk memuliakan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Allah. Maka berperilakulah sebagai anak-anak Allah. Ketika engkau berbicara, berbicaralah engkau seperti anak-anak Allah. Dan di dalam kehidupanmu, kesetiaan beribadah, engkau anak raja, engkau anak-anak Allah. Berlakulah sopan, setialah kepada Allah di dalam ibadah-ibadahmu dengan setia di dalam pengembalaan yang kau terima. Jangan pergi ke sana kemari, karena setia itu hanya kepada satu pribadi, bukan kepada banyak pribadi. Setia itu hanya pada satu objek, bukan ke banyak objek. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, ingatlah, jangan pernah putus asa dengan keadaan kita. Dalam situasi apapun banggalah kita, karena kita adalah anak-anak Allah, umat pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikhususkan untuk memuji memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita jalani kehidupan kita hari ini, bekerja dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, lakukan tugas pelayananmu dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka engkau layak menjadi anak-anak Allah yang dibanggakan, yang menyenangkan hati Tuhan ketika hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.